Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Alawiyah Ramadhani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul TIK untuk penilaian pembelajaran PAI. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, konsep TIK dalam penilaian. Yang kedua, manfaat TIK dalam penilaian. Yang ketiga, manfaat dan fungsi TIK dalam Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, konsep TIK dalam penilaian. Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas data tentang suatu objek untuk selanjutnya dipertimbangkan pemberian nilai atas objek tersebut berdasarkan pada kriteria. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku pemateri ingin melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul TIK untuk penilaian hasil pembelajaran PAI. Untuk poin pertama yang sudah disampaikan oleh Mbak Ati Alawiyah, dan saya akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu pemanfaatan TIK sebagai penilaian pembelajaran atau penilaian hasil pembelajaran. Oke, langsung saja. Salah satu program yang bisa digunakan untuk mengolah angka tentang proses dan hasil belajar yaitu program Microsoft Excel. Guru dapat mengolah nilai siswa dan menganalisis singkat kesukaran soal sekaligus dalam waktu singkat, sehingga diperoleh data berupa berapa siswa yang perlu pengayaan dan berapa siswa yang perlu remedial, serta soal mana saja yang termasuk kategori mudah, sedang maupun sukar, dan soal mana saja yang ditolak, perlu direvisi maupun diterima untuk dikoleksi dan disimpan di bank soal. Jadi penggunaan Microsoft Excel dalam proses pembelajaran ataupun penilaian hasil pembelajaran ini sangat menguntungkan sekali. Dalam pemanfaatan teknologi untuk pengajar, guru dapat menggunakan pengolahan kata dan spreadsheet untuk menyiapkan bahan ajar, lembar kerja siswa, instrumen penilaian, simbol-simbol di ruang kelas, poster, dan gambar. Dengan adanya teknologi mempermudah guru maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ada sejumlah sisi positif atau kelebihan yang dimiliki apabila dalam pengolahan data angka menggunakan alat bantu komputer dengan program Microsoft Excel, yaitu untuk yang pertama, pengolahan dan analisis data angka akan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Jadi, pengolahan angka atau pembuatan nilai melalui Microsoft Excel itu manfaatnya yang pertama itu lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual atau oriented. Untuk yang kedua yaitu selain itu pengolahan data berbasis komputer ini dilakukan berupa data digital atau data yang berupa angka. Maka penyebarluasan informasi hasil pengolahan data juga bisa dilakukan secara digital juga atau yaitu berupa angka. Untuk yang ketiga, penyebarluasan hasil penilaian bisa dilakukan secara online sehingga bisa diakses setiap saat oleh yang membutuhkan. Jadi, pemanfaatan Microsoft Excel ini jikalau dilakukan secara online atau berbasis online, maka jikalau kita membutuhkan atau ingin membuka kembali hasil data-data yang telah kita simpan itu bisa dicek secara online atau biasanya bisa disimpan di Google Drive sehingga jikalau kita membutuhkan sewaktu-waktu file tersebut bisa kita buka kembali. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan dan fungsi Microsoft Excel dalam penilaian pembelajaran. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi dan formula, pembuatan grafik, serta manajemen data. Microsoft Excel termasuk salah satu paket program Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan lembar kerja elektronik atau bisa dikenal dengan istilah Upper Sheet Program.
Spreadsheet adalah suatu tabel yang berisi nilai-nilai yang tersusun dalam baris dan kolom. Salah satu contoh dari program spreadsheet yaitu Microsoft Excel, Lotus 123, Quadro Pro, Applixware, Spreadsheet, Star Office Calc, Capsprint, dan Gnomri. Microsoft Excel salah satu program aplikasi yang ada pada Microsoft Office, yaitu program aplikasi untuk kepentingan perkantoran. Microsoft Excel adalah salah satu program aplikasi berupa kolom dan jalur elektronik yang ditunjukkan untuk mengolah dokumen yang berupa angka, di mana data angka tersebut dapat diolah dengan logika operasi matematika dan statistika. Nah, fungsi dari Microsoft Excel untuk membuat dan mengelola dokumen berupa angka yang memungkinkan untuk menggunakan operasi logika matematika dan statistika. Di sisi lain, terdapat pula prosedur menggunakan Microsoft Excel. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau akan memperlihatkan atau mempresentasikan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan data. Untuk yang pertama yaitu membuat program Microsoft Excel. Membuka dokumen dalam Microsoft Excel, habis itu input dan pengolahan data. Adapun beberapa pemanfaatan yang dapat digunakan pada Microsoft Excel adalah yang pertama, membuat dokumen. Membuat dokumen pada program Microsoft Excel merupakan aktivitas mengetikkan angka atau simbol, serta mengolah data angka dengan menggunakan logika matematika dan statistika yang sudah disediakan oleh program tersebut. Jadi, program tersebut sudah menyediakan logika matematika dan statistika. Jadi, kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan dalam menghitung atau menjumlah angka dalam Microsoft Excel. Untuk yang kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data. Dalam pengolahan data atau menginput berarti mengetikkan data, kata dan angka ke dalam kolom dan jalur. Dalam input dan pengolahan data di Excel akan terkait dengan beberapa operasi logika matematika dan statistika. Yang selanjutnya yaitu meranking. Meranking data artinya menentukan nilai rata-rata mana yang terbaik dari sejumlah nilai rata-rata yang ada. Ranking ini sangat penting untuk menentukan data mana yang menempati urutan teratas untuk keperluan seleksi atau menentukan suatu prioritas tertentu berdasarkan peringkat. Meranking adalah teknik statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data angka, penilaian hasil belajar. Untuk selanjutnya yaitu pengolah grafik. Mengolah grafik yaitu membuat dan memodifikasi grafik, merubah jenis grafik dan memberi atau merubah warna pada grafik. Grafik ini merupakan visualisasi data angka dalam bentuk gambar atau grafik, sehingga data angka lebih mudah untuk dibaca dan dipahami serta menjadi lebih menarik. Terdapat berbagai macam jenis grafik yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Yang selanjutnya yaitu edit data. Edit data dalam mengedit data atau memperbaiki suatu data dalam Microsoft Excel banyak cara yang dapat digunakan seperti 1. Memperluas kolom dan jalur, menambah jumlah kolom dan jalur, menghapus data dalam sel atau kolom, copy sel atau kolom, menggagalkan perintah, menyimpan data, mencetak dokumen, dan menutup program sel. Oke, adapun fasilitas dalam program Microsoft Excel yaitu tampilan menu yang sederhana dan praktis, semakin memudahkan dalam belajar dengan Microsoft Excel. Kegunaan program Microsoft Excel yaitu 1. Menumbuhkan semangat dan menambahkan pentingnya
mempelajari program aplikasi khususnya Microsoft Office Excel. Mempelajari program aplikasi Microsoft Excel diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam penghitungan nilai siswa. Oke, dalam evaluasi pembelajaran yang menjadi objek penilaian adalah proses dan hasil belajar. Substansinya adalah sejauh mana proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa dan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran dicapai. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, data yang harus dikumpulkan adalah data tentang aktivitas pembelajaran dan data hasil belajar. Melalui data yang lengkap inilah kita bisa mengamati dan mengenali objek dengan baik. Sehingga pada tahap selanjutnya, kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Pemberian nilai itu sendiri tidak dilakukan serta serampangan atau ngawur tanpa adanya kriteria yang jelas penentuan apakah suatu objek itu baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, merujuk pada suatu kriteria yang jelas. Dengan demikian, dari uraian di atas bisa kita pahami setidaknya ada 3 komponen utama dalam penilaian, yaitu adanya objek yang dinilai, adanya pertimbangan, dan adanya kriteria penilaian. Jadi itu dalam pemanfaatan Microsoft Excel dalam pengolahan data atau penilaian hasil belajar siswa, yang mungkin akan diperjelas lagi dengan tampilan video yang akan kami tampilkan dalam proses input data untuk memproses data ataupun skor yang diperoleh oleh siswa sehingga menjadi suatu nilai yang runtut ataupun nilai asli. Hai semuanya, bersama saya Om Asyu. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana mengolah sebuah tabel. Baik, langsung saja akan saya contohkan pembuatan tabel dengan tema nilai siswa. Pertama saya akan masukkan nomor absen. Kemudian kita masukkan nama siswa. Setelah itu kita masukkan mata pelajaran. Nah, kemudian kita atur untuk komposisi pada bagian kolomnya. Kita lebarkan. Nah, untuk pelajaran kita masukkan contohnya seperti berikut. Kita masukkan MTK, kemudian IPA, IPS, agama, kemudian bahasa Indonesia. Nah, ini hanyalah sebagian kecil dari contoh pembuatan tabel dengan penilaian siswa. Nah, di sini kita sudah punya beberapa kolom. Jadi untuk bagian ini akan kita atur nantinya. Kemudian kita masukkan nomornya, misalkan 1. Kita blok pada bagian sel ini. Kita taruh pointer kita, letakkan di pojok kanan bawah dari sel C6 ini. C6. Kita klik, tahan, dan geser ke bawah sampai seluruh angkanya ini tercopy ke bagian sampai yang paling bawah. Kita klik pada bagian autofill, kemudian pilih fill series, maka nomornya akan menjadi berurutan secara otomatis. Kita masukkan nama siswanya, pertama misalkan Anto, kemudian Budi, saya akan coba membuatnya menjadi title, kemudian Cici, Dadang, dan yang terakhir Maman. Untuk nilai matematikanya saya masukkan 80. Kita masukkan acak saja.
Nah, kita akan melakukan pengaturan untuk bagian tabel yang sudah kita buat. Pertama, kita blok terlebih dahulu seluruhnya, sehingga nanti pada bagian setiap selnya akan diberikan garis sebagai pemisah dari tiap sel dari tiap sel yang sudah kita buat. Kita klik pada bagian border, pilih all border. Maka dengan begini semua akan menjadi terlihat bagian mana yang dipisahkan. Biar teman-teman bisa melihatnya, saya akan coba perbesar, saya akan bold dan perbesar hurufnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian mata pelajaran saya akan blok. Kita klik di mata pelajaran, blok. Kemudian kita pilih merge and center. Dengan mengklik merge and center, maka nanti tulisan pelajaran ini akan berada di tengah-tengah dari tulisan mata pelajaran yang sudah kita buat. Kita blok juga untuk nomor absen. Kita klik merge and center lagi. Kita blok pada bagian nama dan merge and center lagi. Kemudian untuk membuat tulisan menjadi center atau berada di posisi yang paling tengah, kita blok semuanya. Kita klik Allegiance Center. Jadi dengan begini nanti semua tulisan bisa berada pada posisinya seperti ini. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh dari pembuatan sebuah tabel. Kita masukkan dulu nilai-nilainya. Kita masukkan acak. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kalau teman-teman ternyata ada bagian yang terlewat. Jadi teman-teman tidak usah merubahnya lagi. Teman-teman hanya tinggal memasukkan sel atau memasukkan kolom atau row yang tinggal teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Misalkan di dalam mata pelajaran ini kita melewatkan mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi seharusnya bahasa Inggris ini berada di antara IPA dan IPS. Kita hanya tinggal klik pada bagian kolomnya, kita klik kanan, kemudian klik insert. Maka akan secara otomatis komputer akan memberikan ruang yang bisa kita gunakan untuk menuliskan pelajaran bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Kita masukkan nilainya. Kemudian juga misalkan kalau ternyata di tengah-tengah ini ada seharusnya ada nama misalkan Sandi dan juga ada yang namanya Ahmad. Kita bisa memberi sel seperti tadi. Kita blok pada bagian row-nya, kemudian klik kanan dan kita klik insert. Maka secara otomatis komputer juga akan membuat sel di antara Anto dan Budi. Kita masukkan Ahmad. Kemudian misalkan kita tulis Cindy-nya di sini. Nah, seperti ini contohnya. Saya pindahkan. Nah, untuk penomorannya kita bisa lakukan hal yang sama. Dengan begini, kita hanya tinggal memasukkan data yang harusnya sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Jadi, Microsoft Excel memang salah satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai pengolahan angka, di mana nanti teman-teman akan dipermudah dalam
pengerjaannya seperti itu. Setelah ini saya akan coba membuat judulnya sehingga nanti teman-teman bisa lebih jelas dalam pembuatan tabel pada Microsoft Excel ini. Misalkan judulnya ini adalah daftar nilai kelas 7A misalkan. Tahun ajaran ajaran 2050-2070 misalkan seperti itu. Nah, untuk bagian judul ini kita bisa blok sampai bagian dari awal tabel sampai akhir tabel, kemudian klik Merge Center. Maka dengan begini nanti judul daftarnya, daftar nilainya akan berada di tengah. Begitu juga dengan tahun ajaran. Jadi dengan begini nanti teman-teman bisa melakukan pengolahannya jadi lebih mudah lagi. Itu salah satu teknik pengaturan dalam Microsoft Excel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya doakan semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan salam. Oke, video tersebut adalah bagaimana cara menginput data dalam Microsoft Excel. Begitu mudah dan sangat cepat dan juga efektif dalam proses penilaian, sehingga akan memudahkan seorang guru dalam menilai hasil belajar para siswa-siswinya. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jikalau ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.